Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Saya Dias Raditya Junian dengan NIM 241151111. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi berjudul Analisis Keuangan PT Bukit Asam Persero Tbk, khususnya pada periode tahun 2014 hingga 2016. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sederhana dan mudah dimengerti mengenai kondisi keuangan PT Bukit Asam selama 3 tahun tersebut. Sebelum masuk ke data, mari kita pahami dan kenali dulu apa itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses menilai kesehatan keuangan seperti aset, utang, pendapatan, dan laba. Ini membantu kita memahami performa dan stabilitas keuangan perusahaan. Ada 3 jenis rasio utama yang digunakan dalam analisis ini. Pertama, rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas, melihat sejauh mana perusahaan bergantung pada hutang. 3. Rasio profitabilitas, menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan. Mengapa rasio ini penting? Dengan memahami rasio keuangan, kita bisa menilai apakah perusahaan mampu membayar hutangnya, mengetahui apakah perusahaan terlalu banyak berhutang, dan mengukur efisiensi dalam menghasilkan laba. Total aset, utang, dan modal PT Bukit Asam. Mari kita lihat tren selama 3 tahun. Aset meningkat dari 14,9 triliun di 2014 menjadi 18,6 triliun di 2016. Utang naik dari 6,3 menjadi 8,0 triliun. Modal juga naik dari 8,5 ke 10,5 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan total kekayaan dan struktur modal perusahaan. Pendapatan dan laba bersih. Pendapatan naik dari 13,1 menjadi 14,1 triliun. Tapi laba bersih justru menurun sedikit dari 1,97 triliun menjadi 1,88 triliun. Kenapa demikian? Kita telusuri melalui rasio keuangan. Rasio likuiditas, current ratio. Current ratio menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek. Pada tahun 2014 ada 207%, 2015 turun ke 154%, pada 2016 naik sedikit menjadi 165%. Artinya 2014 adalah tahun dengan likuiditas paling sehat. Berikutnya, rasio likuiditas, quick ratio. Quick ratio mengukur hal yang sama. Pada 2014 178%, pada 2015 turun ke 129%, pada 2016 sedikit naik ke 144%. Tahun 2015 tampaknya menjadi titik terendah dari segi likuiditas.
Berikutnya ada rasio solvabilitas debt to asset, menunjukkan beberapa persen aset yang dibiayai oleh utang. Pada 2014 ada 43%, 2015 ada 45%, dan pada 2016 kembali ke 43%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata industri. Ya sama. Oke, berikutnya ada rasio solvabilitas debt to asset, menunjukkan berapa persen aset yang dibiayai oleh hutang. Pada 2014 ada 43%, 2015 ada 45%, dan pada 2016 kembali ke 43%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata industri, menunjukkan resiko yang lebih besar. Rasio solvabilitas debt to equity, bandingkan hutang dengan modal sendiri. 2014 terdapat 74%, pada 2015 naik ke 82%, 2016 turun sedikit ke 76%. Artinya perusahaan cukup bergantung pada hutang. Rasio profitabilitas ROI, return of investment, 2014 terdapat pada 12,5%, 2015 12,1%, dan 2016 turun ke 10,9%, menunjukkan bahwa efisiensi dalam penggunaan aset menurun. Rasio profitabilitas ROE, return of equity, stabil di 21,9% pada 2014 dan 2015, turun ke 19,2% di 2016. Walau menurun, masih lebih tinggi dari rata-rata industri. Likuiditas. Di tahun 2016, current ratio PT Bukit Asam terdapat 166% dibanding industri yang terdapat 260%. Quick ratio PT Bukit Asam 144%, dan industri 245%. Artinya posisi likuiditas PT Bukit Asi di bawah rata-rata industri. Solvabilitas dan profit dibanding industri. Debt to asset PT Bukit Asam ada 43% dibanding industri yang 31% lebih tinggi dan lebih beresiko. ROE PT Bukit Asam 19% dibanding industri 13% lebih unggul dalam profitabilitas. Jadi kesimpulan dari keseluruhan data, kita bisa simpulkan bahwa likuiditas menurun meski sedikit membaik di 2016. Hutang cukup tinggi dan juga perlu diwaspadai. Profitabilitas menurun tapi masih unggul dibanding industri. Rekomendasi dan beberapa saran untuk perbaikan: kurangi ketergantungan pada hutang, tingkatkan efisiensi dalam penggunaan aset, pertahankan dan tingkatkan likuiditas. Manfaat analisis keuangan. Analisis ini bermanfaat untuk investor yang ingin menanamkan modal, manajemen, dan mengambil keputusan pihak eksternal seperti bank atau pemerintah. Demikian presentasi saya, semoga bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami mengenai kondisi keuangan PT Bukit Asam. Saya Dias Raditya Junian dengan NIM 241151111. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.